Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat Cyber. Oke, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat simulasi jaringan server DHCP. Yang kita butuhkan untuk membuat sebuah jaringan server DHCP yaitu 5 buah komputer, 1 buah switch 2950T garis 24 untuk server dan 1 server. Karena di video sebelumnya kita sudah membuat satu server atau membuat jaringan server HTTP, dan sebelumnya lagi kita sudah membuat jaringan sederhana menggunakan switch. Jadi pada video kali ini kita akan menggabungkan kedua komponen tersebut. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, silakan kalian hubungkan dulu semua perangkat yang ada di layar ini. Di sini saya memilihnya manual ya teman-teman, karena menurut saya bedanya manual sama otomatis itu, kalau manual kita tahu kabel apa sih yang bisa kita colokin di port komputer, maksudnya kabel apa sih yang kita gunakan untuk menghubungkan komputer dengan switch dan juga server. Lalu di mana sih kita mencolokkan kabel tersebut? Nah, di sini saya sedang membuat atau menghubungkan kabelnya ya teman-teman. Mohon maaf agak ribut. Sebenarnya untuk membuat jaringan ini saya menyarankan kalau lebih enak dan lebih realistisnya itu lebih bagus di paket tracer komputer teman-teman. Soalnya di paket tracer komputer itu lebih kelihatan nyata dan realistis. Kalau yang Android kan lebih simple, nggak ada kayak banyak tulisan atau gimana gitu. Nah, caranya ya sama sih, cuman bedanya ya antara nomor 10 sampai 12 nya beda cuma 2 angka gitulah. Nah, setelah semuanya sudah terhubung teman-teman, tinggal kita konfigurasi akan lewat server. Jadi yang kelima komputer ini kita sudah nanti kalau kita sudah mengkonfigurasikan di server yang kelima komputer ini sudah otomatis teman-teman tinggal mengubahnya aja. Nanti saya beritahu apa yang diubah di komputer. Di sini kita tetap menggunakan statik ya teman-teman, 2.168.123.1. Untuk IP-nya sendiri itu boleh terserah kalian. Misalkan ya intinya asalkan depannya 192.168 yang dua buah ada di belakang yang ini teman-teman. Nah, yang ini nih sama yang di belakangnya ini, nah itu boleh kalian ubah. Yang paling belakang itu biasa saya menggunakan, bisa di komponen 1 saya taruh angka 1, bisa di komponen 2 belakangnya berarti 2 sampai seterusnya. Nah, jika sudah kalian konfigurasikan di server ini, tinggal kalian buat DHCP. Nah, di sini ada untuk default
gateway-nya kita isi yaitu 192.168.123.0. Untuk start IP-nya dari tinggal kita tambahkan 192.168.123.1. Sebenarnya yang ada di sini itu tergantung IP yang berada di server. Misalkan kalian 192.168.1 misalkan, maka di sini pun akan sama yaitu 1. Untuk maksimum nomor usernya, karena ini ada 5 komputer jadi kita membutuhkannya 5. Setelah itu kalian klik add. Oh, ada yang atasnya untuk server, untuk servisnya silahkan kalian on. Mohon maaf ya teman-teman, tadi itu saya ketinggalan. Nah, setelah seperti ini tinggal kalian klik add. Setelah itu kalian klik save. Dah. Nah, kalau sudah kita save, tinggal kita pergi ke komputer 1. Kalian klik IP konfigurasi. Di sini kalian klik DHCP dan kalian klik apply change. Kita lihat dulu apakah yap. Nah, ini sudah DHCP-nya itu sudah sukses teman-teman di komputer 1. Lakukan hal yang sama pada perangkat komputer yang lainnya. Intinya menurut saya sih IP-nya itu depannya aja sih, yang kata saya tadi, yang diubah itu cukup di belakangnya, di belakang yang 168 itu. 168 titik, terserah kalian mau masuk nomor berapa, yang penting yang mudah diingat. Dan setelah itu titik, misalkan kalian mengaturnya di komponen 1, maka belakangnya setelah yang angka yang mudah diingat tadi itu kalian taruh angka 1. Misalkan di komponen 2 kalian taruh angka 2 dan seterusnya ya teman-teman. Mohon maaf kalau yang kurang jelas. Sebenarnya kalian juga ada yang salah. Ternyata kita membutuhkan DHCP itu maksimum number usernya yaitu 6 teman-teman, karena di sini tuh kita membutuhkan 6 buah komponen. Kalau yang kita taruh cuma 5 komponen, maka hasilnya ya tadi, ketika kita klik apply change itu tidak berubah teman-teman. Nah, ini kan sudah berubah. Nah, gimana sih kita mengetahui bahwa semua komputer ini sudah terhubung oleh server? Yang pertama, silakan kalian cek pada salah satu komputer menggunakan web browser. Di sini kita tulis HTTP-nya menggunakan IP servernya teman-teman, 192.168.123.1. Kalian bisa menguji seperti ini pada seluruh perangkat komputer. Kalau yang mau satu saja yang kalian uji juga boleh ya teman-teman. Soalnya kalau yang DHCP itu otomatis semuanya akan terhubung, karena yang membuat IP configuration itu secara otomatis telah dibuat oleh server karena sudah kita setting ya tadi teman-teman. Di sini saya ingin mencoba melakukan ping terhadap semua IP yang ada di komputer ini.
Di sini kita coba dulu ping servernya ya teman-teman. Berhasil. Lanjut kita ping ke komputer 3. Maksudnya komputer itu teman-teman. Karena yang kita ping pada komputer yang saya ping ini menggunakan IP ujungnya 2, jadi saya skip langsung ke komponen 2 nya, yaitu menggunakan IP nya di komponen 3, yaitu menggunakan belakangnya itu ada angka 3 itu teman. Kita lanjut ke komponen 4. Sorry teman-teman, kalau mau cepat kalian bisa juga menyalin IP yang ada di server. Ini saya melakukan salin terhadap IP servernya, jadi nanti saya tempel saja teman-teman. Jadi nggak usah lagi kita tulis, tinggal kita tulis ping, sudah gitu aja teman-teman. Kita hapus menjadi 4 ya teman-teman. Sudah terhubung. Lanjut ke komponen 5. Sudah terhubung juga teman-teman. Kenapa sih saya hanya melakukan ping di komputer 1? Karena otomatis kan gini teman-teman, kalau satu komputer terhubung dan kita coba ping lainnya di komputer 1, kita coba menghubungkan komputer 1 dengan komputer 2, 3, 4, 5 sampai 5 komputer itu terhubung, bahkan servernya juga terhubung, otomatis yang lainnya pun terhubung ya teman-teman. Nah, di sini sudah saya melakukan ping dari komputer 1 ya teman-teman. Dari komputer 1 saya melakukan ping, terus saya coba ke komputer 2, ke komputer yang PC1 ini, terus ke komputer PC2 nya, terus ke komputer PC4 nya, terus ke komputer PC3 nya teman-teman. Sorry ya teman-teman, kebalik. Mungkin untuk skenario itu teman-teman, tuh skenario itu fungsinya kalau menurut saya sih ini tuh buat menjalankan simple PDU nya teman-teman. Misalkan dari komputer 1 nih, kita mau ngirimkan surat ke server, dan server kita kirimkan surat ke PC1, terus ke PC2, ke PC3 juga bisa. Intinya ke semua alatnya ya teman-teman, ke semua komponen yang ada di layar ini teman-teman. Nah, setelah itu kita jalankan teman-teman.
Jika bawahnya ini bertulisan sukses, maka berhasil ya teman-teman. Kalau yang masih, nah tuh ada yang successful tuh bawahnya. Kalau tulisannya in progress sudah lagi dalam proses ya teman-teman. Nah, oke, di sini keterangannya sudah sukses ya teman-teman. Jadi cukup sekian video dari Sobat Cyber. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Sorry ya teman-teman kurang jelas atau durasi videonya kepanjangan. Sorry banget ya teman-teman. Terima kasih telah mensubscribe dan subscribe, komen, like video ini. Terima kasih ya teman-teman. Semoga yang nge-like, yang komen, yang nge-subscribe, semuanya itu diberikan Allah kesehatan dan dimudahkan Allah dalam hidupnya. Sekian dari Sobat Cyber. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.